Berhasil membawa kabur motor korban, namun wajah ketiganya yang kemarin ini begal ini. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya biasa terjadi apa di sini, Pak? Banyak kan tawuran. Tawuran. meski para pelaku tak berhasil membawa kabur motor korban, namun wajah ketiganya kini telah viral di media sosial. Polisi juga masih memburu keberadaan para pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor yang tengah berboncengan dengan seorang wanita menjadi korban penusukan di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Aksi penusukan tersebut terjadi terkait utang piutang antara korban dan pelaku yang diduga oknum debt collector. Ya, gua videoin lu ya, gua videoin. Aksi kekerasan jalanan kembali terjadi. Peristiwa sadis ini di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Jakarta Utara. Saat itu korban sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang wanita. Tiba-tiba saja mereka dicegat oleh seorang pemotor dari arah yang sama. Keduanya kemudian menepi dan terlibat adu mulut. Tragisnya, tanpa peringatan terlebih dahulu, pelaku menusuk pisau ke arah korban. Serangan tak terduga ini mengakibatkan korban menderita luka tusukan di bagian dada dan tangan. Usai menusuk, pelaku langsung kabur melarikan diri. Terkait kejadian ini, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan aksi penusukan itu berlatar belakang utang piutang. Saat kejadian, pelaku hendak menagih hutang sebesar 5 juta rupiah terhadap korban. Hutang tersebut sejak tahun 2024. Gua ada video. Bisa nggak lu bawa untuk disuruh gua? Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya cekcok itu terjadi gara-gara itu karena si korban belum bayar tagihan. Oke, tapi hasil identifikasi memang pelaku ini debt collector gitu Pak Kapolsek? Ya, semacam itulah. Semacam itu yang tukang tarik duit bank keliling. Bank keliling ya. Saat ini tim Reskrim Polsek Cilincing masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Pelaku yang diduga seorang debt collector telah kabur ke Pulau Sumatera. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Patroli Jaga Jakarta guna mencegah aksi kejahatan jalanan digelar Polsek Tambora, Jakarta Barat di malam akhir pekan. Dalam patroli ini, polisi menemukan seorang pengedar ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang sedang menunggu konsumen. Kepolisian Polsek Tambora, Jakarta Barat menggelar patroli Jaga Jakarta dan melakukan pembubaran kepada kelompok remaja yang tengah asik nongkrong. Tak sedikit sejumlah remaja yang langsung kabur mengendarai sepeda motornya saat didatangi petugas. Gerak-gerik yang mencurigakan membuat polisi menggeledah seorang pria yang tengah berdiri di pinggir jalan di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Saat digeledah, petugas mendapati ratusan butir obat keras jenis tramadol dari kantong celana yang dikenakan pria berinisial DZ. Diduga pelaku sedang menunggu konsumen membeli barang haram itu dengan sistem bayar di tempat atau COD. Dari unit reskrim mengamankan satu orang berinisial DZ yang membawa 250 butir tramadol yang siap diedarkan ke masyarakat Duri Selatan. Interogasi sementara dari pelaku DZ ini akan menjualnya dengan cara COD. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku pengedar obat keras ilegal tersebut dibawa ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Petugas akan melakukan pengembangan agar pemasok obat keras tersebut ikut tertangkap. Diduga terpeleset dan jatuh di bahu jalan akibat aspal tinggi. Pengendara motor di Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur tewas terlindas truk molen yang melaju searah di belakangnya. Ironisnya, kedua korban merupakan pelajar di bawah umur. Arus lalu lintas di kawasan Tebel Gendangan, Sidoarjo, Jawa Timur padat merayap akibat kecelakaan maut yang menyebabkan dua pelajar di bawah umur tewas di lokasi kejadian. Menurut keterangan polisi, kecelakaan maut ini terjadi diduga korban terpeleset saat hendak naik dari bahu jalan ke badan jalan akibat aspal tinggi. Motor yang dikendarai dua pelajar di bawah umur, Habibah Kanza yang berboncengan dengan Lakaisa Sidikia,
terjatuh ke badan jalan. Ironisnya di saat bersamaan muncul sebuah truk molen yang melaju dari arah belakang searah dengan korban dan langsung menabrak serta melindas kedua korban yang terjatuh dari motor. Akibatnya kedua korban tewas seketika di lokasi. Oleh polisi, kedua korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, sementara pengemudi truk diamankan di pos polisi Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pura-pura menyewa sebuah mobil taksi online dari Banyuwangi ke Surabaya. Seorang wanita pekerja salon kecantikan di Banyuwangi, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku melarikan taksi online saat korban pengemudi masuk ke dalam gerai ATM untuk mengecek uang pembayaran sewa mobil di kawasan Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Wanita bekerja di sebuah salon kecantikan di Banyuwangi ini harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap di kawasan Berbek, Sidoarjo setelah membawa kabur mobil charter yang disewanya dari Banyuwangi. Awalnya wanita 33 tahun ini memesan jasa mobil charter dengan tujuan Surabaya. Pelaku diantar korban dengan mobil sewaan. Namun setibanya di Surabaya, gelagat pelaku mencurigakan lantaran meminta diantar berkeliling dan berdalih lupa alamat tujuan. Karena perjalanan cukup lama, korban meminta pembayaran uang sewa terlebih dahulu. Pelaku mengaku telah mentransfer biaya charter mobil. Korban pun berhenti di depan ATM untuk mengecek saldo. Momen itu dimanfaatkan pelaku membawa kabur mobil korban. Meyakinkan biaya charteran atau sewa kendaraan, akhirnya korban mengecek melalui ATM, tidak mencabut dari kunci kendaraan yang ada di mobilnya. Akhirnya yang ternyata uang transfernya juga belum masuk. Wanita pekerja salon kecantikan ini harus mendekam di balik jeruji besi Polsek Taman Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri mencuri barang milik pengunjung toko kelontong di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, dalam menjalankan aksinya, Pak Sutri itu membawa 2 anaknya yang masih kecil. Kamera pengawas di toko kelontong di Jalan Perumahan Pondok Timur Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, merekam pasangan suami istri membawa 2 anaknya mencuri barang milik pengunjung toko. Pelaku yang berboncengan sepeda motor itu melintas di jalan tersebut lalu kembali berbalik arah saat melihat barang pengunjung toko yang tersimpan di sepeda motor. Tidak berselang lama, pelaku wanita yang menggendong anaknya turun dan memantau situasi. Sedang sang suami langsung mengambil barang belanjaan milik pengunjung yang berisi daging sapi dan ayam serta bumbu dapur. Usai mengambil barang, Pak Sutri tersebut langsung kabur ke arah Jalan Jatimulya, Kabupaten Bekasi. Sempat lewat dulu, dia nengok ada barang, dia putar balik. Oh, putar balik. Dia langsung mantau situasi, langsung ngambil barang. Katanya banyak yang komen itu udah biasa, udah biasa. Keliaran di daerah-daerah lain. Oh, daerah lain. Agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan memberi efek jera kepada pelaku, warga pun akhirnya memviralkan video rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Pelaku berdalih aksinya di bawah pengaruh narkoba dan depresi akibat himpitan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Dalam hal ini adalah kondisi korban kita lihat
ada beberapa memar, bukan gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.